Dusun ini terletak di Desa Tales, Kecamatan Kadulue, Kabupaten Kediri. Saya tertarik untuk menceritakan legenda di Dusun Setono karena cerita ini mengandung unsur kejujuran dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat, serta berlatar belakang sejarah yang dianggap suci. Nah, mau tahu legenda yang ada di Dusun Setono? Inilah cerita tentang Sabda di Bumi Setono. Konon, cerita ini lahir dan berkembang di masyarakat yang dianggap sebagai sebuah cerita suci. Dari seorang perempuan berparas cantik dan memiliki sifat mridula. Dia sangat dicintai banyak oleh rakyatnya. Perempuan berparas cantik itu bernama Dewi Ambersari. Suatu hari, saat Dewi Ambersari melakukan aktivitas paginya, datanglah seorang pemuda yang gagah dan tampan bersama rombongannya. Mereka beristirahat di padepokan karena telah melakukan perjalanan jauh dari Singosari sampai kembali ke daerahnya. Saat beristirahat, pemuda itu melihat wanita yang cantik itu sedang membatik bersama teman-temannya di padepokan. Wanita itu terlihat sangat cantik dan anggun, sehingga membuat pemuda itu tertarik padanya. "Siapakah wanita yang berparas cantik itu, Pati?" tanya sang pemuda itu dengan salah satu pati yang ada di padepokan. "Beliau adalah Dewi Ambersari, Tuan." "Bisakah kau menjembatani perkenalan ini, Pati?" "Senigo dawuh, Tuan." Kemudian Pati menghampiri Dewi Ambersari dengan maksud dan tujuannya untuk menghadap ke Dewi Ambersari. Dewi Ambersari terkejut karena mendengar maksud kedatangan sang Pati. "Siapa gerangan yang ingin bertemu denganku, Pati?" "Beliau adalah putra dari Keraton Solo, Tuan. Beliau ingin mengunjungi panjenengan." "Baiklah, Pati, aku akan menerima undangannya." Tiba waktu pertemuan, mereka saling bercerita satu sama lain, sehingga membuat keduanya semakin mendekat. "Apakah kau belum memiliki seorang istri di sana?" "Sumpah demi tahta dan keturunanku, aku belum memiliki seorang istri," jawab sang pemuda itu dengan lantang. Singkat cerita, keduanya menikah di padepokan Setono. Pernikahan itu digelar sangat mewah dan didatangi oleh pejabat pemerintah setempat. Beberapa bulan kemudian, akhirnya Dewi Ambersari diboyong ke Keraton Solo. Selama perjalanan, sang suami menceritakan bagaimana kehidupan rakyat di Keraton Solo. Sampainya di Keraton Solo, Dewi Ambersari dan sang suami disambut baik oleh rakyat Keraton Solo. Suatu sore, saat Dewi Ambersari berjalan-jalan di area Keraton Solo, tiba-tiba ada wanita cantik yang bermain dengan seorang anak kecil. Rasa penasaran timbul di benaknya. Kemudian Dewi Ambersari menghampiri keduanya. "Maaf, siapakah kau?" "Akulah permaisuri di keraton ini. Siapakah kau? Aku belum melihatmu sebelumnya." "Aku Dewi Ambersari. Aku baru saja menikah dengan putra Keraton Solo." Wanita itu terbelalak kaget. Wanita itu memegang tangan Dewi Ambersari sembari bercerita. Mendengar cerita yang disampaikan oleh wanita itu, Dewi Ambersari tertunduk lemas. Hatinya sakit, dia merasa dikhianati. Selama ini, suami yang ia percayai ternyata sudah memiliki seorang istri. Dewi Ambersari murka
dia memutuskan untuk pergi dari Keraton Solo dan kembali ke Kediri. Menyadari hal itu, sang suami memerintahkan prajurit untuk membawa kembali Dewi Ambersari ke Keraton Solo. "Ada apa kalian kemari?" "Kami diperintahkan oleh putra Keraton Solo untuk membawamu kembali ke Keraton Solo," jawab salah satu prajurit. "Tidak, aku tidak mau ikut dengan kalian, karena tuanmu sudah berbohong dan melanggar sumpahnya." Setelah menyampaikan sumpahnya, melihat Dewi Ambersari menolak mentah-mentah ajakan mereka, para prajurit pun kebingungan. Lalu Dewi Ambersari meninggalkan mereka di padepokan tanpa satu patah kata. Menyadari hal itu, warga mengikuti Dewi Ambersari. Tiba-tiba, langkah Dewi Ambersari berhenti. Ia berbalik badan ke arah warga yang mengikutinya di belakang, seraya membunyikan suaranya. "Dengarkan wahai rakyatku, jika ada pejabat pemerintah yang berani masuk ke dusun ini, ia akan mendapat celaka dan ia akan mendapat hukumanku." Sumpah Dewi Ambersari disertai angin bertiup kencang dan petir menggelegar. Setelah menyampaikan kutukannya, warga yang mengikuti Dewi Ambersari di belakang mendapati bahwa tubuh Dewi Ambersari tiba-tiba menghilang. Hingga saat ini, sumpah Dewi Ambersari masih dipercayai oleh masyarakat sekitar dan tidak ada pejabat pemerintah yang berani masuk ke dusun tersebut. Nah teman-teman, itu tadi akhir cerita Sabda di Bumi Setono. Kira-kira pesan moral apa ya yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Janganlah suka berbohong, karena kejujuran adalah cerminan dari diri kita. Untuk teman-teman dan Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.